Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam, Bulan. Sehat Bulan ya? Alhamdulillah Iya. sehat. Selamat malam Bu Eva. Nah, Mohon maaf sebelumnya mengganggu nggak apa-apa. waktu Bu Eva dan kesibukan Bu Eva. Izin perkenalkan, saya Sri Wulan Purnamasari. Saya guru SMP Negeri 5 Cilegon dan saya kebetulan sedang mengikuti pembelajaran guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cilegon. Izin saya mewawancara Ibu Bu Eva sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Cilegon. Nah, terkait tugas demonstrasi modul 3.1 tentang uh, dilema etika seperti itu. Terus ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Bu Eva sebagai kepala sekolah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, saya coba menjawab satu persatu. Mudah-mudahan bisa ini ya. Yang pertama ini tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Karena saya sendiri juga pernah belajar, walaupun sudah beberapa waktu yang lalu, jadi agak sedikit-sedikit lupa. Tapi kayaknya masih teringat di kepala saya bagaimana teori dilema etika itu memang lebih sulit daripada bujukan moral diimplementasinya. Karena kalau bujukan moral kan sudah jelas yang benar dan salah. Dan manusia itu memang seyogianya, fitrahnya itu selalu lebih condongnya pada yang benar gitu. Jadi menurut saya kalau bujukan moral masih mudah lah mengambil keputusan, pasti semua pengennya yang benar. Tapi ketika bertemu dengan kasus dilema etika itu memang yang justru sulit gitu, karena memang dilema etika mah situasinya benar dan benar gitu. Kesini benar gitu ya. Memang butuh terus berlatih kayaknya ya. Bagaimana mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan dan sebagainya. Bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kalau boleh saya ambil dari kasus yang ada di sekolah, realnya ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, menginspirasi teman-teman, bukan ada maksud untuk bagaimana-bagaimana, tapi saya juga sama sedang berproses belajar juga mengimplementasikan teori ini. Jadi selama ini misalnya saja ketika guru sakit nih, guru sakit izin. Satu sisi pasti kan mengabaikan anak-anak ya, siswa, maksudnya siswa ini akan terabaikan di sekolah. Tapi sisi lain, apalagi kalau udah judulnya anaknya yang sakit di rumah, pasti kan butuh ibunya, butuh sosok ibu gitu. Dan kita memang harus bisa memilah-milah. Oke, misalnya biasa ya mungkin dengan tugas dan sebagainya, tapi besoknya lagi izin lagi. Yang satu adiknya yang sakit katanya, karena biasanya flu dan sebagainya itu menular ya. Ini yang sudah masuk ke dilema, karena semakin hari bertambah nanti hari berikutnya ibunya yang tepar gitu. Jadi memang butuh butuh pemahaman, butuh pendekatan, butuh bagaimana nih mengambil jika situasinya seperti ini supaya tidak ada yang uh, ter apa ya ya merugi lah gitu ya, siswa tetap jalan, kemudian kita sebagai pimpinan melihat bukan bawahan ya, kalau bawahan tuh kan ya, aset lah ya sebetulnya ya, teman-teman ini tanpa teman-teman juga pimpinan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi memang harus dirangkul, harus sama-sama mencari solusinya, dan memang harus dimanusiakan gitu. Karena ketika yang bicara sudah hati, ya insya Allah bahasanya pun hati gitu untuk mengimplementasikannya. Jadi itu sih biasanya. Setelah Ibu mengambil keputusan, lalu kan ada langkah-langkahnya tuh Bu, langkah-langkah atau prosedur yang akan Ibu lakukan. Biasanya kalau langkah-langkahnya masih saya bisa tangani, nggak butuh pemikiran yang lain, saya tangani sendiri. Saya ajak ngobrol, udah nyampe nggak ke materi coaching klinik gitu ya, itu ini banget gitu ya, coaching klinik ini
jadi lebih tahu lah. Jadi memang memanage manusia itu lebih sulit daripada memanage eh, barang-barang ya gitu ya, karena pimpinan di sekolah itu berhubungannya dengan guru, dengan siswa yang notabene bukan mesin gitu. Jadi memang butuh pengetahuan, butuh implementasi, butuh pembiasaan yang terus-menerus gitu. Tadi itu kalau di PGP mungkin ada pembelajaran orang dewasa, itu kepake banget gitu. Jadi tarik ulur itu perlu gitu. Dikencengin terus juga udah dewasa gitu ya, tapi dilosin juga tetap harus diingatkan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang biasanya saya lakukan selama ini, kalau kasusnya masih bisa saya tangani sendiri, terutama kalau kasus-kasus pribadi guru. Tapi kalau kasusnya sudah besar, saya butuh pemikiran banyak, biasanya memang saya panggil teman-teman terdekat, para wakasek terlebih dahulu. Kalau kasusnya mengenai siswa, berarti wakasek kesiswaan. Kalau kasusnya mengenai masyarakat, saya panggil wakasek humas. Kalau tentang pembelajaran, saya panggil wakasek kurikulum, dan seterusnya nanti ke guru dan wali kelas, BK dan sebagainya. Langkah-langkahnya, lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi efektif. Jadi tantangan, tapi yang efektifnya memang bagaimanapun tadi ya, salah satunya adalah coaching klinik itu ini banget gitu, butuh ilmu banget itu tentang coaching klinik itu nanti, karena memang nggak gampang ngurus kepala gitu ya, mengurus hati itu nggak gampang. Jadi memang hal-hal yang paling efektif adalah tadi memanusiakan manusia, bahwa teman-teman ini bukan robot, siswa juga begitu gitu ya. Dan yang paling efektif memang kayak belakangan ini saya memang mencoba belajar mendisiplinkan, karena siswa nih banyak yang nggak disiplin, otomatis siswa kan melihat gurunya ya, gurunya harus disiplin, gurunya juga pasti ngelihat pimpinannya. Jadi bagaimanapun kita para guru itu cerminan dari anak-anak, pimpinan juga pasti cerminan dari gurunya. Jadi memang yang paling efektif adalah tauladan, contoh, dan itu berat gitu, nggak mudah. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangannya banyak ya, terutama komitmen, konsistensi, untuk taruhlah misalnya tentang kedisiplinan gitu ya. Bagaimana misalnya tentang kehadiran, tepat waktu dan sebagainya. Bagaimana kita mau mengajak siswa tepat waktu kalau gurunya nggak tepat waktu? Bagaimana gurunya mau tepat waktu kalau kepala sekolahnya juga nggak kelihatan? Ya. Walaupun tadi ya udah orang dewasa, jadi memang capek memang jadi pemimpin. Tapi lama-lama teman-teman nanti juga kalau waktunya sampai, mudah-mudahan terbiasa, dan memang sudah di tahap yang mungkin kalau waktu dulu saya jadi guru juga nggak kebayang ya jadi pemimpin gitu, nggak pernah mimpi juga, tapi qadarullah takdir membawa ke sini gitu ya, dan ternyata memang nggak mudah gitu. Harus jadi contoh itu yang memang berat, karena untuk memanage diri sendiri aja masih sulit, apalagi ngajak orang gitu. Jadi memang harus effortnya tuh berangkat pagi pulang sore. Seperti itu. Jadi memang yang menantang yaitu ya komitmen, konsisten, memang berat ya. Tapi harus gitu ya, harus, dan mudah-mudahan mintanya sih sehat gitu ya. Supaya kalau udah sehat itu bisa melakukan banyak hal. Pasti Ibu memiliki jadwal nih untuk menyelesaikan kasus, atau misalnya kasusnya jadwalnya entah terschedule ya gitu tuh Bu. Itu awalnya saya pernah berpikir seperti itu, mengadakan refleksi paling tidak untuk guru tuh 1 bulan sekali, sambil mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan, banyak aktivitas, saya lebih sering kali langsung pada saat itu, karena kalau dinanti-nanti nunggu sebulan, jadi lupa. Akhirnya ketika ada, maaf ini Mbak ya, ini gaya kepimpinan itu kan beda-beda ya. Kemarin itu saya coba terapkan, yang bagus-bagus saya ambil lah dari sekolah lain. Ada kepala sekolah lain tuh kalau gurunya nggak masuk ditelepon, saya coba itu. Gerbangnya ini ditutup, karena memang mau nggak mau ketika
gurunya datangnya siang, kepala sekolah datangnya siang, anak-anak pasti datang siang. Jadi saya coba lah, saya sendiri juga masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, walaupun berat, lama-lama terbiasa. Ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus dilema etika? Pastilah ya, salah satunya rekan sejawat sesama kepala sekolah. Saya sering curcolnya memang sama Bu Yosi. Kita sering bertukar pikiran, memang perjalanan kami memang banyak kesamaan, jadi memang sering bertukar dengan beliau tentang guru-guru, tentang manajemen sekolah, tentang siswa, ya. Dan itu menjadi pembelajaran banget, enak gitu ya sharingnya. Apalagi memang kondisi sekolah nggak jauh beda kan ya, ujung-ujung perbatasan Cilegon. Terus dari semua kasus yang tadi Ibu sampaikan, lalu dapat disimpulkan dan dapat Ibu itu menjadi pengalaman juga buat saya dalam langkah-langkah ke depannya ketika memiliki kasus yang terkait dengan dilematika yang ada di sekolah Ibu. Banyak lah ya, kita jadi tahu bagaimana memanage orang, memanage hati, memikirkan sekolah nih mau dibawa kemana. Itu justru dari masalah itu kita belajar gitu. Dari dilema yang ada, oh kita nggak mau kejebur di lubang yang sama. Dari problema yang ada, kita belajar dari yang satu nggak terulang ke yang lainnya. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Dan paling utama memang, apalagi tadi ya yang saya bilang, bagaimana mengatur hati-hati manusia itu, udah deh serahin aja sama yang punya hati. Minta dilembutkan hatinya. Mungkin ibu-ibu juga bisa ngebayang gitu ya, ketika pimpinannya lebih muda daripada beberapa gurunya, nggak bisa terlampau keras, tapi nggak dikerasin juga harus diingetin gitu. Setelah diingatkan ya sudah diserahkan sama yang punya hati. Bayangkan, kalau saya bayangkan orangnya, sebut namanya, tidak paling mudah-mudahan gitu ya. Itu ya justru itu terkadang kita lupa gitu. Teori-teorinya banyak, tapi begitu mengembalikan ke yang punya diri kita suka lupa. Kita suka abai bahwa ini gara-gara gue gitu, nih gara-gara itu. Padahal bukan, tanpa bantuannya kita bukan siapa-siapa. Mungkin cukup Bu pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila saya mengganggu waktu Ibu. Terus terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terus semakin sukses ya Amin. Bu. Sama-sama Bu Ulan juga ya. Ya, Sukses sama-sama di Ibu. PGP ini lulus. Amin, ya Rabbal alamin. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Sama-sama, Ibu Bu Ulan. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.